kita semua, shalom. Di saat ini kita akan memulai dengan ibadah kita. Dan ibadah ini akan dipimpin oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Untayana. Untuk itu kita siapkan nyanyian Mazmur 105. Nyanyian Mazmur 105 ayatnya yang pertama masih dalam keadaan duduk. Ayatnya yang kedua saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Nyanyian Mazmur 105, ucap syukur dan puji Tuhan dengan sembahyang dan berdoa. Ucap syukur dan puji Tuhan dengan sembahyang dan berdoa, dan muliakan namanya, majukan perbuatannya, segala bangsa mendengar mujizat Allah yang besar. Nyanyikan Mazmur kesukaan dan puji Tuhan kemuliaan. Nyanyikan Mazmur kesukaan dan puji Tuhan kemuliaan. Ajaib mujizatnya besar, dan namanya kudus benar. Hai kamu yang mencarinya, tetap bersukacitalah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita tenang dan kita beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami ya Allah, dalam sebuah proses peribadatan rayon 2 yang kami lakukan secara gabungan 4 indera di tengah-tengah kehidupan keluarga aman tempat ini. Kami alaskan itu hanya dalam nama Bapa Pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus penyelamat kami dan Roh Kudus penghidup. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya pada saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali dan mari kita menyanyikan bersama Tuhan dari nyanyian rohani nomor 14. Rohani nomor 14 pada ayatnya yang pertama, kesukaan yang ceria hanya ada padamu, kali kalam yang setia pohon suka yang teduh. Kesukaan yang ceria. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, kali kalam yang setia pohon suka yang teguh. Ramu menembuskan hati, mengenyangkan awan gelap, yang mencari mendapati dalam Dikau terang tetap. Kita akan bermazmur bagi Tuhan dalam Mazmur 103. Mazmur 103 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Mazmur 103 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Kita akan baca secara berbalas-balasan. Saya akan baca ayat-ayatnya yang ganjil dan Bapak Ibu akan membaca ayat-ayatnya yang genap. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima dengan perikop pujilah Tuhan hai jiwaku dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang mengusirmu dari lubang kubur, yang menghormati engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kita mengaminkan Mazmur puji-pujian ini, kita menyanyi bersama nyanyian rohani nomor 11. Nyanyian rohani nomor 11 ayat yang pertama, kami puji Engkau Tuhanlah yang mempunyai kuasa dan seterusnya. Kami puji Engkau. Kami puji
Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan bagi kita di saat ini sesuai dengan jadwal pelayanan mingguan Sinode GKI Tanah Papua. Kita buka bersama dalam kitab Mazmur pasal 104. Mazmur 104 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-35. Mazmur 104 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-35. Dan sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan ini, mari kita tenang dan kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan semesta alam, Allah yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Syukur-syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan karena kasih setiamu yang besar senantiasa ada di tengah-tengah kami. Kami ada dalam peribadatan kami di saat ini, dan bersama-sama dengan keluarga Saman, kami semua hendak mendengarkan sabda yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang di jalan-jalan kami. Kami mohon Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami benar-benar dikuatkan dan dimampukan untuk memahami akan sabdamu bagi kami di saat ini. Kami minta Tuhan, Engkau buat kami semua untuk dapat mengenal tentang kasih dan kemurahan-Mu tengah-tengah kami, supaya kami bisa melaksanakan itu bagi sesama kami, sehingga sesama kami juga dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Usir segala kuasa yang mengganggu kami, dan Roh Kudus-Mu menguatkan dan memampukan kami untuk memahami dan mengerti akan sabda. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan sabda. Amin. Mazmur 104 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-35 demikian bunyinya. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan-Mu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhan, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpangannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudra raya Engkau telah menyelubunginya air, telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardik-Mu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara guntur-Mu. Naik gunung turun lembah, ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepaskan mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minuman kepada binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul di antara daun-daun. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar loteng, bumi kenyang dari buah pekerjaan. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung-burung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelangi. Engkau telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenam. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah.
Ketika itulah bergeraklah segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-aum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan bagian firman Tuhan ini dan mau memberlakukannya di tengah-tengah hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dari bacaan kita hari ini sesuai jadwal pelayanan mingguan Sinode GKI Tanah Papua, kita akan ada dalam sebuah sorotan tema mengenal dan memahami Allah dalam ciptaan. Kita dapat mengenal siapa yang ada di tengah-tengah kita karena kita sudah menjadi bagian yang biasanya kita hidup dalam kebersamaan di tengah-tengah hidup ini. Dalam persekutuan kita tentu saling mengenal dan saling tahu. Karena kita adalah bagian dari suatu persekutuan jemaat yang ada di tengah-tengah jemaat Efata, Melanu, apalagi Rayon 2, Genesaret dan Siloam. Pasti kita saling mengenal. Tapi Bapak Ibu, Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan yang membuat segala sesuatu menjadi bagian yang dinikmati oleh kita. Terkadang kita tidak memahami dan mengenal Dia secara pasti di tengah-tengah hidup. Bacaan hari ini pemazmur hendak mengungkapkan tentang kebesaran Allah dalam sebuah hal yang Ia rasakan dan Ia nikmati di tengah-tengah hidup ini. Sehingga ketika kita mengenal dan memahami tentang kebesaran Allah dan tindakan-tindakan Allah itu, maka kita akan memahami bahwa Allah ada di tengah-tengah kita dan kita bisa memahami Allah itu dalam pergumulan kita hari lepas hari. Itulah sebabnya pemazmur ketika dia memahami tentang kebesaran dan kebaikan Tuhan itu, dia mengungkapkan sebuah pujian yang luar biasa kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, merupakan sebuah ungkapan yang harus dilakukan oleh pemazmur. Karena pemazmur sendiri merasakan bahwa memuji Tuhan itu pantas dan secepatnya dia harus lakukan. Karena dari bagian ini pemazmur tidak mengajak orang lain untuk memuji Tuhan, tapi dia menekankan pada dirinya sendiri untuk harus menunjukkan puji-pujian itu kepada Tuhan. Pertanyaannya untuk kita orang semua, ada hal apa yang membuat pemazmur harus mengungkapkan puji-pujian itu kepada Tuhan? Apakah ada sesuatu hal yang luar biasa dan besar yang membuat pemazmur
terdesak untuk memuji Tuhan di tengah-tengah hidupnya? Apakah dia harus mengungkapkan segala puji-pujiannya dengan sepenuh hati hanya kepada Allah? Dan dalam bagian selanjutnya diungkapkan bahwa ternyata Tuhan telah melakukan berbagai macam hal yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan pemazmur, sehingga pemazmur mengungkapkan itu dalam sebuah pengalaman-pengalaman yang dia ungkapkan. Yang pertama dia bilang begini, Tuhan itu berselimutkan terang seperti kain yang membentangkan langit, seperti tenda yang mendirikan kamar-kamar lotengnya, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan yang bergerak di sana atas sayap angin, dan seterusnya. Bapak Ibu, Tuhan rupanya menggunakan segala sesuatu yang ia jadikan, dan ia mengharapkan untuk setiap orang bisa melihat dan memahami apa yang dia ciptakan itu sebagai bagian dari wujud Allah sendiri. Itulah sebabnya bagi pemazmur, ia merasakan bahwa ternyata Tuhan yang mengatur segala sesuatu di tengah-tengah perjalanan dan pergumulan hidup setiap orang di tengah-tengah hidupnya. Kadang-kadang kita ego, kadang-kadang kita menganggap bahwa kita lebih dan kita memiliki segala sesuatu yang unik yang bisa membuat orang lain menganggap bahwa kita hebat. Padahal dalam pemazmur dia bilang kita harus memahami bahwa semua itu karena Tuhan yang membuat, dan Tuhan yang berbuat segala sesuatu menjadi luar biasa. Kadang-kadang kalau awan lewat, dia bilang kita harus memahami bahwa itulah ciptaan Allah yang membuat kita ada dan bisa menikmati itu. Kalau kemarin pimpinan majelis jemaat, Ibu Mandi bilang, lihat pohon pisang, jangan bilang itu karena saya yang tanam, dari pohon pisang itu ada. Tuhan yang menghasilkan pohon pisang itu, sehingga kita mengagungkan Allah karena pohon pisang itu bisa. Soal tanam dan lain sebagainya kita sudah bisa mengembangkan dan menikmati, tapi pisang itu jadi karena sabar Allah, karena Tuhan yang menciptakan itu. Itulah sebabnya ketika pemazmur menyadari semua itu, dia pertama-tama bilang, ternyata Tuhan yang mengatur segala sesuatu yang ada di tengah-tengah. Dia yang menciptakan, maka dia pun yang mengatur. Yang kedua dia mau bilang begini, ketika dia mengaturnya, dia yang menentukan segala sesuatu yang bisa kita sani. Kalau dalam bagian dibilang begini, singa-singa boleh makan, segala sesuatu bisa dinikmati, dan kalau Tuhan buka tangan, semuanya akan kenyang. Kalau Tuhan tarik rohnya, maka semua akan mati. Itu berarti Tuhan yang mengatur dan menentukan segala-galanya. Oleh sebab itu pemazmur dalam ungkapan puji-pujian ini, dia mengakui bahwa ketika kita mengenal Allah, maka kita harus percaya bahwa dialah yang mengatur dan menetapkan segala-galanya. Dia juga yang mengatur dan menetapkan waktu tentang masa dan segala hal yang kita nikmati. Kalau dalam bagian dikatakan musim malam itu binatang-binatang punya tugas, tapi kalau musim siang itu kita punya tugas untuk mencari nafkah. Kemarin ada pertanyaan, kalau yang bajalang-bajalang malam untuk buat tembak dan lain-lain, kira-kira itu siapa ya? Itu binatang kah itu manusia? Dan semua orang tertawa waktu pembinaan. Tetapi Bapak Ibu, kita harus memahami bahwa di dalam dunia kerja kita juga kadang-kadang kita menuntut untuk tetap kerja di malam hari, dan kita harus taat pada itu. Kalau terlalu taat ya lepu. Daripada lepu lebih baik taat dan kerja. Nanti siang kita seperti binatang lalu tidur, malam kita keluyuran. Tapi itulah sebuah proses yang harus kita itu. Tapi pemazmur mau bilang bahwa sampai masa yang ada di tengah-tengah hidup ini ditentukan olehnya, diatur dan dipersiapkan segala sesuatu untuk kita.
Dan kita ada dalam sebuah proses yang harus bersyukur atas segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Bapak Ibu, dalam bagian dikatakan bukan saja di darat, di laut dan segala sesuatu pun diatur. Tuhan tidak mungkin memberi yang segala sesuatu yang tidak pernah kita buat. Kita punya lagu bilang Tuhan tak pernah janji langit selalu biru dan lain sebagainya. Bapak Ibu lebih tahu lagu itu. Tapi lagu itu juga sudah membuktikan bahwa tak selamanya Tuhan memberikan kita dalam sebuah proses yang kerja 24 jam yang membuat kita tidak ada istirahatnya. Tuhan tidak pernah membuat kita dalam sebuah proses kehidupan yang membuat kita ada dalam sebuah pergumulan yang sulit sampai akhir. Tapi ada masa-masa di mana Tuhan memberikan kita ada pada proses-proses kehidupan yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Karena tadi katakan langit tak selamanya mendung itu kelabu. Ada kadang-kadang juga kita akan menerima langit yang biru. Berarti ada cahaya, ada kegembiraan, ada sukacita yang kita nikmati. Oleh sebab itu pemazmur dia mau bilang untuk orang semua bahwa hal yang kita lakukan hanyalah bersyukur dan menikmati segala kebaikan Tuhan itu. Ketika kita melihat dan menikmati kebaikan Tuhan itu, kita menyadari bahwa kita ada dan kita hidup karena kasih karunia Allah. Ayat 1 dan ayatnya yang ke-35 dia ada dalam sebuah pengakuan yang sama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Adalah sebuah proses desakan hati untuk harus bersyukur dan memuji Tuhan di tengah-tengah hidup ini. Kalau kita baca ayat 31 sampai ayat 35, biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga gemetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup, dan aku hendak bermazmur baginya selagi aku ada. Bapak Ibu, siapa yang bisa membuat Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya? Tuhan tidak mungkin buat bahwa dia sendiri yang harus bersuka cita atau perbuatannya. Dalam peristiwa penciptaan, dia sendiri sudah bersuka cita. Ketika ia melihat semuanya itu baik, maka jadilah petang, jadilah pagi, semua jadi. Tuhan sudah menciptakan dan dia bersuka cita karena dia lihat baik. Kalau kita melihat sesuatu itu baik, pasti kita bangga dan senang, karena itu perbuatan dan pekerjaan kita. Tuhan juga seperti itu. Yang sekarang menjadi persoalan dalam bacaan ini, siapa yang membuat sehingga Tuhan bersuka cita karena perbuatannya itu? Yang jelas kita yang harus melakukan supaya Tuhan bersuka cita. Sehingga pemazmur dia bilang dalam bagian ini, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup, dan aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Itulah sebabnya pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pemazmur tidak bisa membalas segala sesuatu yang Tuhan berikan. Pemazmur tidak bisa membalas apa yang Tuhan buat di tengah-tengah hidupnya. Sehingga yang bisa dia lakukan selagi dia ada, bernyanyi memuliakan Tuhan. Selagi dia hidup, dia bermazmur bagi Tuhan. Dan itulah yang dia minta. Ketika dia ada dan dia hidup di tengah-tengah hidup. Bapak Ibu, kita tidak pernah melupakan apa yang kita alami di tengah-tengah hidup ini. Kita harus akui bahwa kita ada pada masa-masa di mana kita hidup dalam sebuah kesulitan yang sulit. Dan hal-hal itu kadang-kadang membuat kita pesimis terhadap hidup yang kita jalani. Kita ada pada masa-masa di mana kita hidup dalam sukacita yang luar biasa. Dan kadang-kadang kita bersukacita sampai kadang-kadang lupa lagi akan hidup ini. Kita tidak pernah menyadari bahwa karena siapa sampai kita berbuat ini. Kadang-kadang kita bisa bilang, kalau bukan saya, semua tidak jadi. Untung karena ada saya. Ya dulu saya tugas di Maibrat, ada ketong kasih nama orang-orang dengan dia gaya-gaya. Ada Pak Itua satu, dia bilang, ketong kalau dapat dia nama
Julianus Julianus gampang. Kenapa? Ketika segala sesuatu kita mau berbilang gampang saja. Akhirnya kita kata nama Julianus gampang. Terus kalau ada saat nama murid jadi bilang, ya murid kalau bukan saya. Karena setiap bicara semua kalau bukan saya, maka segala sesuatu tidak jadi. Karena dia kepala kampung, jadi dia biasa atur-atur segala hal, terus selalu bicara, semua kalau bukan saya kampung ini terjadi. Semua kalau bukan saya kita tidak bisa dapat bantuan dan lain sebagainya. Dan itu kadang-kadang kita dapat ada ego dan segala hal yang kita lakukan. Tapi Mazmur mengajak kita bahwa memahami dan mengenal Allah di tengah-tengah hidup ini atas segala kebaikan yang Ia lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita memandang sesuatu yang bisa kita lakukan. Siapa Tuhan, Kau baik sampai kita bisa menikmati hidup ini. Tuhan makan keladi terus bilang, siapa Tuhan, kalau Kau telah ciptakan keladi kita tidak bisa makan. Karena Tuhan maka kita bisa menikmati kehidupan itu dengan menikmati apa yang bisa menjadi. Jadi Mazmur mengajak kita taruh Allah di tengah-tengah hidup ini. Bahwa Allah yang bertindak, Allah yang berkuasa, Allah yang melakukan, maka segala sesuatu menjadi luar biasa. Saya selalu khotbahkan, selalu bilang orang Maibrat punya lagu itu. Tabam Ramu, Papua Barat, Yesus Yebo Mata, kalau bukan Tuhan yang pegang, Tuhan yang kendalikan, sio kasihan, tidak ada yang bisa apa-apa. Jadi mari Bapak Ibu, Mazmur mengajak kita semua puji Tuhan di tengah-tengah hidup ini dengan ketulusan dan kesetiaan yang ada pada kita. Supaya ketika Dia mengendalikan kita, Dia mengatur kita dan Dia menentukan segala-galanya, maka kita bisa akui saja, kalau bukan Tuhan, mungkin saya sudah lama kah, tapi karena Tuhan saya bisa ada dan menikmati. Sementara kita cerita pasaman dari ada satu kegiatan di Kopassus, itu dikatakan serta Mas bilang cuma Bapak dong kenapa saja yang kami tidak bisa kore, tapi yang lain kami kore. Dan sebuah proses pergumulan dan perjuangan yang luar biasa berat. Tapi karena Tuhan, hari ini ketemu rencana sembahyang di Belanda karena Bapak ada dalam proses itu, tapi karena Tuhan Bapak datang dan ketemu sembahyang di sini. Kita harus mengakui bahwa Tuhan buat segala sesuatu luar biasa dan kita cuma heran-heran saja. Ada satu perayaan Natal terus karena dong punya tema Natalnya Tuhan itu baik. Lalu dong subtema dong pikir-pikir karena Tuhan itu baik, jadi dong subtema mari kita heran-heran saja. Maksudnya bahwa kita heran saja karena Tuhan berbuat segala sesuatu baik dan luar biasa. Kadang-kadang kita bisa tertawa terhadap apa yang orang buat. Tapi ketika tadi katakan subtema yang bilang mari kita heran-heran saja, maka kita memahami bahwa kita pantas heran karena Tuhan buat segala sesuatu yang luar biasa. Sehingga Mazmur bilang, selagi saya ada dan saya hidup, puji Tuhan. Selagi saya ada, bermazmur bagi Tuhan. Karena tidak ada yang bisa bikin untuk jawab Tuhan punya segala kebaikan itu. Sebab dalam Alkitab dikatakan Tuhan bertakhta di atas puji-pujian dan mazmur. Berarti kalau kita menyanyi dan memuliakan Tuhan, selagi kita ada dan kita hidup, Tuhan pasti memperhitungkan apa yang ada di tengah-tengah hidup kita. Jadi kalau Tuhan sudah kasih segala sesuatu yang luar biasa itu, mari kita menyanyi berkat Tuhan, mari hitunglah kau kan kagum oleh kasih-Nya. Sama halnya dengan mari kita heran-heran saja tentang perbuatan dan tindakan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah hidup ini. Tuhan memberkati kita, firman ini menjadi semangat, menjadi sebuah pengakuan kita yang luar biasa kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, sehingga kita mengenal Dia hanya mengenal dalam seluruh ciptaan yang Dia lakukan di tengah-tengah hidup ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengaminkan firman Tuhan ini. Kita menyanyi bersama nyanyian rohani nomor 132 ayat 1 sampai seterusnya. Kita nyanyikan sebagai bagian dari sebuah proses pemberian persembahan kita atas kebaikan Tuhan. Oh, ada PW mau menyanyi.
Jadi kita kasih kesempatan Teo menyanyi dulu. Habis tadi tidak lapor dia. Bapak balas. Kan saya mau bapak lagi.
ingin balas. Jadi kami undang Bapak untuk sekalian memuliakan Tuhan. Betul di dalam kan? Ini sudah saya. Betul. Tuhan Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Ku kenal siapa peneguh. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, BW bilang karena Tuhan yang jaga, menolong, menyertai kita, jadi kita aman. Lalu Bapak bilang kita harus heran karena Tuhan yang memberi segala sesuatu. Atas dasar itu mari kita memberi juga untuk segala sesuatu demi pekerjaan. Kita menyanyi rohani 132 ayat 1 sampai selesainya. Kita memberikan persembahan syukur kita. Ya Tuhan murah memberkati di sorga dan di dunia. Ya Tuhan murah memberkati di sorga dan di dunia. Berlimpahlah anugerah yang Kau beri. Ya Tuhan kami di dalam
berdoa menyerahkan persembahan syukur kita sekaligus kita berdoa siapa. Dalam doa ini kita berdoa bersama-sama dengan keluarga, berdoa kesehatan dan pekerjaan Bapak Saman dan juga Ibu, serta kesehatan dan pendidikan anak-anak Yusuf, Helen, dan Ruben. Juga kita mendoakan keluarga pada umumnya, orang tua, suami istri, dan anak-anak. Kita juga diminta untuk mendoakan anak Baby Fatari yang hari ini dia berangkat jam 5 sore dari Indonesia tujuan Abu Dhabi jam 8 dan Abu Dhabi tujuan Swiss jam 6. Kemudian kita juga berdoa menyerahkan adik Kevin yang saat ini juga di rumah sakit, dan juga bersyukur karena kita punya adik Olan, Demia sudah keluar tadi. Dan juga kita semua, Bapak Ibu angkat di hati, Tuhan juga sudah tahu. Mari kita tenang dan kita berdoa. Kita berdoa. Syukur kami naikkan, panjatkan syukur kami kepadamu ya Allah, karena Engkau baik dan Engkau luar biasa di tengah-tengah hidup kami. Engkau menuntun, menjaga, menyertai, dan memberkati kami dalam seluruh proses hidup yang kami jalani di tengah-tengah hidup ini. Dalam kesibukan dan segala hal yang kami lakukan, ternyata kasih sayang dan rahmat-Mu membuat kami ada. Kami berkumpul bersama-sama di saat ini dalam sebuah acara peribadatan kami dalam ibadah rayon 2 yang kami lakukan di saat ini. Sebagai bagian dari gabungan 4 intra, PKB, PW, PAM, dan PAR, dalam sebuah tanggung jawab yang harus kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan beri bagi kami. Tuhan, firman-Mu telah menjadi bagian hidup kami. Dan ketika kami ada dan kami menjalani proses kehidupan itu, kami percaya dan kami yakini bahwa kasih sayang dan rahmat Tuhan senantiasa ada dan senantiasa menyertai kami. Oleh sebab itu, kami minta Engkau ajarkan kami dan Engkau buat kami ada dalam sukacita selalu untuk kami mengenal dan memahami Engkau ya Allah di tengah-tengah hidup ini. Maka kami akan ada dan kami bisa menikmati semuanya ketika kami memandang segala alam ciptaan dan kebaikan-kebaikan yang Tuhan beri bagi kami, kesehatan, kehidupan, dan juga segala hal sampai pekerjaan yang kami alami dan kami nikmati di tengah-tengah hidup. Kami datang di saat ini ya Allah dan kami berdoa memohon daripada Tuhan. Kiranya Engkau menjadikan firman ini sebagai teladan dan kekuatan bagi kami, supaya kami percaya dan kami yakini akan kebesaran-Mu ya Allah. Sehingga untuk menjawab kebaikan, kami seperti pemazmur menyanyikan puji-pujian kepadamu ya Allah selagi kami ada, dan bermazmur bagi nama-Mu Tuhan selagi kami hidup. Sehingga di tengah-tengah hidup ini Tuhan bangga dan senang terhadap kami, sehingga Tuhan memberkati kami sepanjang hidup. Berkatilah Tuhan terhadap kami semua ya Allah yang datang di saat ini untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu ya Allah. Berkati kehidupan kami sebagai bapa, keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak, orang-orang muda, janda, duda, yatim piatu, lanjut usia. Tuhan senantiasa memberkati kami selalu. Pimpin dan sertai kami dalam seluruh hidup kami. Tuhan tuntun kami dalam seluruh pergumulan kami. Dan Tuhan buat kami senantiasa ada dan senantiasa menikmati semua ini dengan penuh syukur. Karena Tuhan memberkati pekerjaan kami, Tuhan memberkati usaha kami, Tuhan memberkati perjalanan hidup kami. Tuhan membuat anak-anak kami ada dalam sebuah sukacita yang mereka jalani. Dan Tuhan buat kami ada dan kami hidup dalam kenikmatan-kenikmatan yang harus kami nikmati karena kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberi itu bagi kami dan buat kami selalu bersyukur, senantiasa mengagungkan kebesaran-Mu ya Allah, dan selalu menyampaikan sukacita kami. Karena Tuhan Engkau baik, Engkau luar biasa, dan Engkau buat kami ada dalam sukacita selalu. Bapa di sorga, segala pergumulan-pergumulan rumah tangga kami bawa dan kami taruh itu ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Biarlah Tuhan Engkau membuat kami ada dan selalu bersyukur. Karena seberat apapun pergumulan-pergumulan hidup kami, Tuhan memberi jalan keluar bagi kami. Tuhan menjawab pergumulan kami. Tuhan memberi hati kami penuh dengan sukacita. Dan hal itu kami ada dan menaikkan puji-pujian kami. Bermazmur bagi Tuhan selagi kami ada dan kami hidup di tengah-tengah dunia. Terima kasih Tuhan, waktu yang terbaik Engkau beri bagi kami. Kami boleh ada dan bersyukur bersama-sama di hari ini. Dan semua itu karena kebaikan-Mu ya Allah di tengah-tengah hidup kami. Kami berdoa ya Allah, menyerahkan kehidupan keluarga Saman di tempat ini, Saman Jitmau di tempat ini, yang oleh karena kasih dan anugerah Allah, Tuhan membuat mereka ada dengan sukacita menerima kami dalam sebuah peribadatan yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan keluarga Saman Jitmau di tempat ini. Tentu ketika keluarga ini menerima kami, maka kami percaya Yesus Engkau ada dan hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga. Karena secara langsung mereka telah mengundang Engkau untuk ada dan menjadi bagian dari kehidupan keluarga di tengah-tengah hidup mereka. Kami minta Tuhan berkatilah Bapa dan Ibu dalam seluruh tugas dan tanggung jawab sebagai suami dan istri dalam melaksanakan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Dan untuk melaksanakan semua pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan, kesehatan kami sangat butuhkan daripada-Mu ya Allah, untuk senantiasa ada dan hadir tengah-tengah kehidupan Bapa dan Ibu kekasih kami. Bapa dalam tugas dan tanggung jawab sehari-hari dalam tugas-tugas dalam Kementerian PU yang berkantor di Ambon, Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai. Sebagai kepala keluarga harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan, tetapi juga rumah tangga yang harus diperhatikan. Bapak harus pulang balik dari Ambon ke Sorong untuk ada dalam pekerjaan dan berkumpul dengan keluarga. Kesehatan, pertolongan, dan campur tangan Allah kami butuhkan di tengah-tengah kehidupan Bapak kekasih kami. Biarlah kasih anugerah dan rahmat-Mu ada dan senantiasa ada di tengah-tengah Bapak kekasih kami. Cinta kasih dan anugerah Tuhan menjadi bagian hidup Bapak kekasih kami. Dalam pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan, banyak hal yang harus dibuat. Kuasa dan campur tangan-Mu Tuhan senantiasa ada dan memberkati selalu. Berapa waktu yang lalu Bapak kekasih kami dalam sebuah tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan sebagai bagian dari pekerjaan. Ada di tengah-tengah pergumulan hidup yang berat di markas Kopassus dalam sebuah proses pelatihan bela negara di tengah-tengah pergumulan itu. Banyak hal yang dikerjakan dengan begitu besar tantangan dan pergumulan. Tapi oleh karena kuasa dan campur tangan Tuhan, pada akhirnya Bapak kekasih kami bisa ada berkumpul bersama-sama dengan kami dalam peribadatan. Tentu tidak ada kebanggaan yang kami naikkan sebagai bagian dari ungkapan syukur keluarga. Hanyalah doa syukur, puji-pujian yang dinaikkan kepada Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan berikan. Berkati selalu Tuhan dan tuntun selalu, beri kesehatan selalu di tengah-tengah kehidupan Bapak kekasih. Berkati juga Ibu kekasih kami dalam tugas dan tanggung jawab sebagai seorang abdi negara di tengah-tengah tanggung jawab yang besar. Apalagi Ibu dipercayakan dan diberi talenta oleh Tuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan terhadap banyak orang yang memiliki konsekuensi juga yang begitu luar biasa. Ibu harus memeriksa dan memberi obat sebagai bagian dalam sebuah proses kesembuhan orang banyak dari kesakitan yang ada. Tuhan, kami meminta penyertaan, perlindungan, karya dan kerja Tuhan bersama-sama dengan Ibu kekasih kami dalam seluruh pekerjaan yang ada. Dan biarlah kasih setia Tuhan menaungi dan memberkati selalu, supaya Ibu senantiasa ada dalam menjalani proses pekerjaan dengan penuh sukacita, karena Tuhan juga turut bekerja mendatangkan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah pergumulan dan pekerjaan yang ada. Berikan juga kesehatan kepada Ibu, supaya Ibu bisa sehat dan bisa kuat, dan juga melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang baik bagi banyak orang. Dan tentu atas semua karya dan pengabdiannya, banyak orang akan memuliakan Tuhan di tengah-tengah hidup yang dikerjakan. Berkati juga anak-anak yang telah Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan keluarga dalam
pendidikan mereka, dalam pertumbuhan mereka. Tetapi Tuhan beri kesehatan juga bagi anak mereka. Ketiga anak kekasih kami, Yusuf, Ellen, dan Ruben, dalam pergumulan hidup, pertumbuhan, pendidikan, dan segala hal yang mereka jalani, biarlah campur tangan Tuhan, kuasa, dan kasih setiamu ada di tengah-tengah mereka, supaya mereka tetap bersyukur, mereka tetap tumbuh di dalam kasih setia Tuhan, dan mereka tetap ada dan selalu menaikkan puji-pujian kepadamu ya Allah. Karena ternyata Tuhan Allah, Engkau hebat dan luar biasa dalam memberikan yang terbaik dan yang luar biasa di tengah-tengah hidup mereka. Kami juga mendoakan orang tua, Opa dan Oma, dalam seluruh pergumulan hidup mereka, bahkan anak-anak dalam seluruh perjalanan hidup mereka hari lepas hari. Tuhan senantiasa memberkati, menyertai. Kasih setia dan rahmat-Mu ada di tengah-tengah mereka. Kesehatan, kebahagiaan selalu Engkau hadirkan di tengah-tengah mereka, supaya mereka tetap percaya dan yakin bahwa ternyata Tuhan yang mengendalikan pergumulan hidup mereka. Tuhan akan membuat dan menjadikan segala sesuatu menjadi baik dan luar biasa, karena kasih sayang Tuhan yang besar itu di tengah-tengah hidup mereka. Berkati kehidupan keluarga Saman Citmau secara umum dalam seluruh pergumulan hidup mereka. Tuhan lebih mengenal dan Tuhan tahu apa yang menjadi bagian hidup mereka hari lepas hari. Biarlah kasih dan rahmat Tuhan senantiasa ada, melihat, menjawab, dan memberi yang terbaik segala kehidupan pergumulan keluarga hari lepas hari. Kami juga berdoa di hari ini, mengucap syukur bersama-sama dengan kehidupan keluarga Fatari. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan, Engkau memberi berkat yang luar biasa terhadap anak kekasih, saudara kekasih kami Feby, dalam sebuah proses pendidikan yang harus dikerjakan dan dijalani. Dan oleh karenanya, ia hari ini akan berangkat dari Indonesia menuju ke Abu Dhabi dan selanjutnya berangkat menuju Swiss. Kami datang dan kami minta daripada-Mu, Tuhan sertai, Tuhan tuntun, jaga dan lindungi selalu dalam seluruh proses perjalanan panjang dan seluruh proses pendidikan yang dijalaninya. Dan biarlah oleh karena kasih sayang-Mu Tuhan, ia bisa ada dan menjalani semua itu dengan penuh sukacita. Kesehatan Engkau beri, dan pada akhirnya dia mampu menyelesaikan semuanya, kembali berkumpul bersama-sama dengan kami dalam syukur dan puji-pujian yang dinaikkan kepada-Mu Tuhan di tengah-tengah hidup ini. Juga kami mendoakan anak kekasih kami Kevin dalam sebuah proses pergumulan, ketika dia ada dalam sebuah kesakitan yang oleh karena kecelakaan membuat dia ada dan dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami butuh penyertaan, jamahan, dan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau datang dengan kekuatan kuasa-Mu, jamah, mengangkat dan melepaskan segala macam beban penyakit yang dia derita. Berkati obat-obatan, makanan, minuman, para dokter, dan tenaga kesehatan yang merawat dan menjaga serta memberi yang terbaik. Tuhan, buat dan berperkara selalu tengah-tengah kehidupan mereka, supaya mereka mampu melakukan yang terbaik di tengah-tengah. Berkati kehidupan keluarga, opa, oma, saudara bersaudara, keluarga semua yang harus ada dalam sebuah pergumulan ini. Tuhan senantiasa beri kekuatan, kesehatan bagi mereka, supaya mereka tetap setia dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan ini. Juga kami bersyukur oleh karena kasih anugerah dan rahmat-Mu Tuhan, anak kekasih kami Olan leukemia dalam sebuah proses perawatan yang dijalani telah mengalami proses kesembuhan dan kembali ke rumah. Ada dalam proses pemulihan, kami datang dan kami taruh itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berperkara, Tuhan buat, dan Tuhan menjadikan segala sesuatu menjadi baik dan luar biasa. Dan tentu semua itu akan membuat kami memuliakan Allah sepanjang hidup kami. Berkati seluruh majelis jemaat dalam tugas dan tanggung jawab yang ada di Rayon 2 ini. Tuhan senantiasa memberkati mereka, berikan hikmat dan kekuatan supaya mereka mampu melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab lain dengan penuh sukacita. Berkati ibu-ibu dan bapak-bapak yang hari ini boleh memuliakan Tuhan dengan puji-pujian mereka. Tuhan senantiasa membuat mereka lebih heran lagi untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan sebagai bagian dan rasa syukur yang mereka lakukan di tengah-tengah hidup. Berkati Bapak Epen sebagai multimedia Evata yang hari ini ada di tengah-tengah kami.
yang selalu memberi yang terbaik demi memperkenalkan Engkau ya Allah melalui multimedia di tengah-tengah hidup ini. Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan senantiasa memberkati semua kru multimedia yang saat ini juga bekerja dan mengambil bagian dalam seluruh proses pelayanan yang ada. Tuhan buat mereka tetap dalam sukacita ketika mereka menjalani semua ini di tengah-tengah pergumulan dan pelayanan mereka hari lepas hari. Bapa di sorga, berkati persembahan syukur kami. Persembahan ini merupakan bagian daripada sebuah hal yang telah kami berikan sebagai jawaban iman kami. Terimalah persembahan kami sebagai puji-pujian kami, sebagai bagian yang digunakan untuk memuliakan nama Tuhan, sebagai bagian yang kami pergunakan untuk menyaksikan nama Allah di tengah-tengah dunia. Kami minta Engkau memberkatinya, supaya kami dapat gunakan dengan sesuatu hal yang lebih berharga untuk kemuliaan dan kepujian bagi nama Tuhan. Berkati hidup kami ya Allah, itulah persembahan yang lebih berarti bagi nama-Mu. Tuhan, kiranya jadikanlah hidup kami ini sempurna untuk pekerjaan-Mu. Jadikanlah hidup kami ini sebagai bagian yang sangat penting untuk menyatakan kasih setiamu tengah-tengah dunia ini. Dan atas semua itu, oleh karena kasih sayang-Mu Tuhan, Engkau memberkati dan terus menjadikan kami yang luar biasa di tengah-tengah dunia. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa ini. Tuhan beri hikmat dan selalu bagi mereka, baik itu di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai daerah terpencil. Lebih khusus kami ada di Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong, dan semua kabupaten kota, kabupaten-kabupaten yang ada di Sorong Raya. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami. Beri hikmat dan kekuatan bagi mereka, supaya mereka mampu menjalani semua tugas dan tanggung jawab dengan penuh sukacita. Karena kasih Tuhan, rahmat Allah, membuat mereka mampu melakukan yang terbaik di tengah-tengah hidup itu. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan semua orang yang punya kami, yang tidak mengambil bagian dalam peribadatan. Tuhan jamah mereka di tengah-tengah pergumulan mereka. Ketika mereka sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Yang lemah Tuhan mau kuatkan. Yang acut-acut Tuhan sadarkanlah mereka. Ketuklah hati batin mereka. Dan biarlah di waktu-waktu yang lain mereka bisa datang berkumpul bersama-sama dengan kami untuk memuliakan Tuhan di tengah-tengah pergumulan dan perjalanan hidup mereka hari lepas hari. Seluruh proses pelayanan di tengah-tengah Jemaat Efata Malanu di Rayon 2 dan juga di rayon-rayon yang lain yang berjalan dalam minggu pelayanan kami, kami bawa dan kami taruh itu semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati supaya kami semua ada dan mampu menjalani semua proses pelayanan dengan penuh sukacita, karena ternyata Tuhan buat segala sesuatu menjadi luar biasa dan indah bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang kami lakukan di hari ini, atas peribadatan kami, atas puji-pujian yang kami lakukan di hari ini. Kami minta Tuhan sendengkan telinga, dengar doa kami dan jawab seturut kehendak-Mu saja. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyi bersama nyanyian rohani nomor 162. Maaf, bukan berdiri karena kita ada itu. Kita nanti ayat terakhir baru saya undang. 162 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga kita akan lanjut kembali kalau sudah selesai. Kalau sudah selesai baru saya undang Bapak Ibu berdiri. Ya Tuhanku, kiranya Engkaulah pembimbingku kemanapun tujuan dunia, pembimbingku. Ya Tuhanku, kiranya Engkaulah pembimbingku kemanapun tujuan dunia, pembimbingku. Kamu karena tak usah ku kejut dan tanganmu
Selamat sore Bapak Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan. Ayo. Hop. Terimalah salam untuk kita semua, shalom. Di nama Tuhan, kita boleh dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Untayana. Biarlah apa yang disampaikan lewat kebenaran firman Tuhan untuk kita semua, biarlah kita melakukan akan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan dalam setiap pergumulan kita. Kita selalu yakin bahwa Tuhan, apa yang Tuhan buat kita adalah yang terbaik.